Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktrida Vidyasari. Saya di sini ingin menjelaskan tentang organisme perusak kayu, terutama jamur. Jamur adalah tumbuhan yang tidak berklorofil dan jamur tidak bisa hidup sendiri. Nah, bagaimana jamur ini bertahan hidup pada kayu? Nah, di kayu itu sebenarnya ada yang namanya komponen karbohidrat dan lignin, di mana keduanya tersebut merupakan sumber makanan dari jamur. Bagaimana jamurnya mengolah karbohidrat dan lignin ini, yaitu di mana pada bagian jamur itu ada yang namanya hifa atau miselium yang dia akan mengeluarkan enzim yang mampu merombak karbohidrat dan lignin menjadi gula yang nantinya juga akan berubah menjadi energi. Nah, untuk bagian kayu yang tidak tersentuh oleh tanah atau tidak terkena tanah, itu akan terinfeksi oleh jamur melalui spora yang terbawa oleh angin ataupun cairan angin. Namun bagi kayu yang berada dalam tanah ataupun terendam oleh air, ini akan terinfeksi jamur melalui invasi jamur atau penyebaran hifa ataupun mesiliumnya. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan jamur? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Yang pertama yaitu suhu dan oksigen. Nah, untuk suhu sendiri, jamur itu dapat hidup pada suhu antara 25-30 derajat. Nah, jamur itu nggak sensitif sama suhu rendah, tapi justru dia tuh lebih cenderung sensitif terhadap suhu tinggi. Nah, pada suhu rendah itu jamur tuh hanya pertumbuhannya hanya akan melambat saja. Nah, terus yang kedua yaitu oksigen. Kenapa oksigen? Karena jamur merupakan organisme aerob yang memerlukan oksigen untuk bernafas. Nah, tipe-tipe jamur pendegradasi kayu itu ada tiga. Yang pertama jamur dikai atau jamur pembusuk. Nah, dia itu akan melunakkan struktur kayu atau dalamnya kayu dan akan membusuk dan tentunya akan menurunkan kualitas kayu. Yang kedua yaitu jamur pewarna atau staining fungi, biasanya disebut itu, yaitu dia akan menyebabkan perubahan warna pada kayu dari kehitam-hitaman sampai ke biru-biruan. Yang ketiga yaitu jamur mol. Nah, jamur ini tuh hanya tumbuh di atas permukaan kayu aja. Yang pertama, jamur dikai. Nah, jamur dikai ini termasuk dalam kelas Basidiomycetes dan Ascomycetes. Nah, jamur dikai ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu brown root dan white root. Nah, kalau brown root itu menyerang selulosa dan hemiselulosa pada kayu. Nah, untuk bagian kayu yang terserang oleh brown root ini akan berwarna kecoklat-coklatan. Kayu yang terserang oleh brown root dia tuh akan retak dan hancur. Retaknya tuh tegak lurus serat, dan jika kayu mengering itu akan hancur dan kayu akan menjadi serpian persegi. Terus kalau white root itu dia tuh memiliki kemampuan untuk mendegradasi lignin. Nah, untuk bagian yang terserang ini akan berwarna putih. Nah, di sini juga white root itu akan mengerosi kayu dari bagian dalam kayu ke arah serat luar kayu. Apa sih akibatnya jika sebenang kayu itu terserang oleh jamur dikai? Nah, yang pertama itu tentunya warna kayunya akan berubah karena tadi ada yang namanya white root sama brown root. Terus yang kedua, struktur dan komposisi kimia kayu itu akan berubah juga. Terus kerapatan kayunya juga akan menurun. Terus higrokopisitas kayu juga itu akan menurun atau kemampuan menyerap dan mengeluarkan kayunya itu akan menurun. Terus tentunya mekanika kayu juga akan berubah. Terus nantinya juga jika akan dibuat pulp, nanti rendemen pulpnya itu akan berkualitas rendah pula. Nah, jadi jika kayu terserang oleh
jamur decay ini akan sangat merugikan bagi para penjual. Yang kedua yaitu jamur mold. Nah, jamur mold ini memanfaatkan gula sederhana dan turunan karbohidrat lainnya dalam rongga sel. Nah, jamur ini tidak menyerang dinding sel kayu, namun dan dia juga tidak berpengaruh terhadap kekuatan mekanikal kayu. Jamur ini nampaknya tuh seperti tepung dan warnanya bervariasi dari putih ke hitam. Jamur ini juga dapat menyebabkan alergi atau kambuhnya asma pada organisme atau orang-orang yang sangat sensitif. Yang ketiga yaitu jamur pewarna atau staining fungi. Nah, jamur penyebab perubahan warna pada kayu yang di sini tuh bervariasi dari dapat merubah kayu menjadi kehitam-hitaman ataupun kebiru-biruan. Jamur ini atau staining fungi ini tidak merusak dinding sel kayu, tetapi dia tuh tumbuh pada permukaan sel atau rongga sel kayu. Nah, jadi dia tuh di sini akan memanfaatkan makanan dari dalam rongga sel seperti gula dan pati. Blue stain ini atau blue stain ini dia tuh sangat cepat sekali dalam menyerang kayu pada kondisi iklim yang hangat. Lalu untuk menghindarinya itu dapat dilakukan pengeringan sebelum digunakan. Apa sih akibatnya jika sebatang kayu itu terserang oleh staining fungi? Nah, dia tuh tentunya akan menurunkan nilai jual kayu karena tadi kayunya akan berubah menjadi kehitam-hitaman atau kebiru-biruan seperti pada gambar. Terus juga perubahan warna ini tuh juga nggak dikehendaki oleh kita gitu loh, jadi itu juga akan menurunkan nilai estetika kayu. Nah, kalau nilai estetika kayunya menurun, maka nilai jualnya pun juga akan turun kan pastinya. Terus untuk perubahan warna kali ini tuh tidak dapat dirubah, baik dihilangkan melalui pengetaman maupun pengampasan. Nah, jadi kalau udah terserang oleh jamur pewarna ini, maka kayunya akan tetap berwarna seperti itu atau kebiru-biruan atau kehitam-hitaman tadi. Nah, oleh sebab itu agar kayu tidak terserang oleh organisme perusak kayu ataupun mikroorganisme perusak kayu, sebaiknya sebelum penggunaan kayu itu dilakukan pengeringan ataupun pengawetan agar nantinya jika sudah dipakai kayu itu akan awet, tidak ditumbuhi jamur ataupun yang bisa melunakkan kayu ataupun merubah warna kayu. Sekian dan terima kasih.